Things dari game keempat, dan itu dia suara dari Eve sudah mulai terdengar. Emang Eve ini salah satu hero yang repotin banget ya, jaraknya, reward manipulationnya, efek immobilize-nya. Ya, Cusin ya. Pastinya sih harusnya. Ya, karena tadi Lucian ban. kita sudah melihat lah ketika Cusin di tangannya si Yehes ya. Di game pertama tadi begitu cepat. Wait, tapi ada Bruno yang di ban dan One. Granger. Berarti Granger. iya Granger. Granger nggak sih harga mati? As first pick. Oh. Ya kalau first pick kayaknya enggak sih. Aku merasa malahan Araki yang bisa ambil untuk Grangernya. Wih. Wow. Tukar Granger dan juga Zushin. Ayo, ditukar sekarang. Cusin. Tapi sebagai pertukarannya Om, ada Suyo Granger, Ya, ini Suyo kayaknya. Chow Granger, Betul, ada Joy juga. ada Joy juga. Suyo lah. Suyo lebih secure buat di early karena nggak perlu nunggu level 4. Berarti Suyo Granger mungkin Joy Glue lagi ya dari TLID. Joy Glue bisa. Ya karena dulunya kayak yang sempat kita mention kan, kayak nggak ada masalah gitu loh. Nah mungkin nanti pick ketiganya baru bisa menuju ke Vexana. Vexana untuk menjawab Glue juga kan, walaupun bukan pure counter, tapi setidaknya efek yang diberikan akan sangat-sangat besar sekali kepada Glue. Dan bahkan ya kalau mau main efek sisi lagi ya Aurora misal. Meskipun ya cukup butuh waktu ya, tapi Suyo. Oh, Aurora kan? Aurora. Langsung. Dua-duanya ya langsung. Kira-kira mau ambil satu ya. Iya. Dua ternyata. Dua-duanya ternyata ya. Kan si hide the cards untuk pick ketiganya itu. Tapi aku suka sih. Mau kasih si Granger ke Granger ya. bisa keluarin Lolita gak sih? Beatrix Lolita. Terlalu early nggak sih Om? Atau Chow dulu Om. Chow Aurora Suyo itu tiganya kuat banget. Karena cowok ini enak buat nangkap Cusin sih kalau lihat. Alpha. Oh, Alpha dan Glue. Ya, kan? Sekarang objektifnya akan lebih menegangkan harusnya. Iya. Karena sekarang TLID setelah mendapatkan kekalahan mereka langsung menuju ke Blue Sides. Jadi otomatis dengan adanya pertukaran dari Glue dan Alpha ini akan membuat Obvious. efektivitasnya bakal sangat kuat sekali. Obvious, tapi ingat ada Alpha loh. Jadi Poviusnya harus lebih berhati-hati nih untuk Dynam. Bahkan Sushi sama Glue pun juga match up yang bagus untuk Povius ya. Iya. Kayak di sini Povius bener-bener bisa banget buat bonyok, tapi harus ada cara lain nih dari Idok mungkin picknya, agar nanti Poviusnya nggak yang bener-bener jadi korban sendirian. Nah ini berarti tinggal 4 marksman nih atau 4 gold laner yang bisa ditutup sekarang. Granger, Beatrix, Ranger, Beatrix, Cloud. si Cloud, oh Chow, Chow dia. Chow. Aku kira mereka mau ambil Chow-nya karena sangat memungkinkan di sini untuk membawa Chow dari Idok. Ini bakal full on respect with dia antara Khalid ataupun Chip nanti untuk di second phase untuk Iya. cascade-nya. Chip gak sih? Kayaknya Chip lebih oke sih. Nanti Iya, bakal bertukar dengan Khalid. Jangan-jangan Idoknya yang bawa Khalid. Tapi jangan lupa Hylos lah, Hylos ketemu dengan Aurora juga. Hylos itu bisa kayak ada opening, ada statusnya itu. Ya kan Glorious Pathway, kan Ranger Band dulu. Karena itu bakal maksa hati Auroranya atau pakai flickernya. Oke, masuk banding lagi nih terakhir. Ya, Chip, Hylos, Romer berarti Kata Khalid. kreatifnya. Dia itu jangan-jangan Khalidnya malah mau dibawain sama Idok. Gatot Kaca juga masih ada. Oh, Garot kaca ya. Pilihannya luas banget ya. Iya, masalahnya untuk hero romer juga Tigreal masih ada Ada sebenarnya. kemungkinan band ke arah Harit nggak? Harit. Dua poin ya? Kayaknya nggak dulu dia untuk Haritnya. Ini Chip kayak udah kayak ini Krypton Araki juga sih dari dapat kalau di Arabia. Iya, kata Motisat main ya. Tuh, iya ketemu Twisted. Last band dari TLID. Mereka membutuhkan hero marksman lagi juga oke sebenarnya untuk di band. Udah 3 loh. Atau boleh juga hero-nya Idok. Kayak Khalid mungkin yang perlu dipertimbangkan. Khalid Povius akan sangat-sangat dinamis sekali ya, karena bisa berkombo juga dengan adanya Aurora. Oh, kayak retail nih berarti. Gua kira bakal ke arah Cloud misalnya kalau mau band Gold Laner. Nggak perlu hero-nya ini ya. 4 loh. Iya, 4 marksman ya. 4 4 marksman. marksman untuk Skylar. Ya, kalaupun hari diambil nanti ada Lunox yang bisa dipakai. Kan berikut tadi. Lunox nggak pernah dipakai sekarang. Harit sekarang Beatrix Iya, yang paling iya. bagus harusnya ya. Atau muncul hero baru nih nanti. Karena udah ada Glue dan juga Alpha, memungkinkan sekali untuk Layla muncul. Nah itu era range lagi ya. Layla Ixia. Jauh Jauhead head dulu. Iya, Jauhead. Berarti harus ada beberapa burst sedikit ya dari Gold Lanernya mungkin. Oh, tapi dengan adanya jauh head, apakah ini membuka Tigreal? Kayak susah juga sih Tigreal kalau ketemu dengan Jauhead. Apalagi kalau ngebawain kayak Gatot Kaca itu bahkan lebih susah lagi. Iya. Lempar ya. Bisa dilempar-lempar. Bisa dilempar-lempar sama Gatot. Kali pun sama nasibnya. Mungkin antara Halos atau Grok sih. Hylos ya. Bos. Hmm. Grok masih oke sih untuk bisa menghindari efek ejector ya.
dan akan memenangkan laning juga nih untuk semua lini, bahkan Triland itu bakal bener-bener ditutup dengan adanya barrier dari Grok. Tapi kayaknya menurut aku lebih ke hero yang proaktif aja nggak sih dibanding reaktif gitu. Iya. Masalahnya di situ kalau Grok cuma terlalu reaktif aja, Terlalu react aja ya. pure counter pick. Belerik dan Harit. Harit ya. Karena ada 3 hero jump in nggak mungkin. Agak lackluster di masalah physical damage. Ya balik lagi nih kalau mau main jauh lah. Layla bisa, Karena Beatrix. Beatrix bisa, dua-duanya pakai Malefic Gun juga. Layla sih tapi aku lebih suka. Tapi late game juga nih. Cuma tinggal gimana caranya ngehindarin Aran yang pakai flicker gitu. Iya. Tapi gak tau kenapa aku merasa ini possible banget untuk membawakan Layla. Tapi Aim. Oh bukan ternyata. oke. Beatrix. Beatrix. Opsinya cuma 2 soalnya. Hmm? Pakai Malefic Gun yang penting. Oke, dan itu dia untuk hasil drafting dari match point untuk tim Liquid ID, dan kita bakal lihat apakah RQ masih bisa memperpanjang nyawa mereka lagi. Jadi untuk para casters, tolong bawa kita ke dalam game yang keempat bersama Papulung dan juga Aul. Akankah ada nyawa yang diperpanjang oleh RRQ Hoshi? Yap, Atau akan selesai di game ini? yap, dan bertukar ya, Beleric kembali muncul sekarang. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusinya di match point. Untuk tim Liquid ID, mampukah 2 poin yang direbut sama RRQ untuk memaksa ke game yang kelima? Betul. Ataukah match point ini akan bisa diambil sama tim Liquid ID? Betul sekali teman-teman semua ya. Ini dia penentuan. Kalau memang ini semua bisa dimenangkan RRQ, kita pasti akan lanjut. Tapi kalau tidak, yo wes. Thanks for watching berarti hari ini. Tinggal nunggu RRQ di luar bracket berarti. Betul. Kalau Tapi itu kalau semuanya ya. ya. Nah kalau gitu kita akan berangkat menuju ke Land of Down. Berarti ini juga mematahkan prediksi para panelis tadi ya. Betul. Di game yang ketiga. Ada dibuktikan pertanyaan-pertanyaan krusial. Tapi pada akhirnya sekarang Alpha keluar kembali. Yap, main coba untuk ke arah yang lebih safety aja nggak sih, dibanding kayak assassin yang bener-bener tipis ya kan. Seenggaknya ada escape mechanism juga, ya punya durability juga. Dan sejauh ini ada bala bantuan ya untuk idoknya juga bergerak ke arah Susujin untuk bagaimana pola farmingnya akan jauh lebih cepat untuk arah Kyoshi. Oke. Satu orange buff tadi yang sudah diamankan, sementara di atas coba lihat tuh antara Harit dan juga Beatrix. Sudah ada pergerakan Suyo juga yang mulai ingin mengamankan ke area dari Gold Crab. Ya, scavenger crab bisa diambil, retribution juga ya yang harus dikeluarkan oleh Susujin. Dan kalau ngelihat dari polanya ya, siapa yang pegang early itu menang. Karena kayaknya untuk comeback di match ini agak susah ya. Terlihat dari segi talent emblemnya juga ada Inspire, ada Open Master juga untuk Iron Shiki. Oke. Berbeda dengan adanya Trill yang terselip untuk Skylar. Yap, ini deh. Sama-sama tetap dengan Weapon Master yang mereka bawa, tapi setidaknya assassin kali ini dibawa oleh Beatrix. Oke. Ada Tenacity sih untuk ya skillnya juga bersama dengan Brave Smite, dengan basic common emblem. Yang gue dari skill harusnya punya sedikit defensif lah ya, dan juga durability untuk bisa bertahan, karena kayaknya untuk Adupok juga ini Rin sudah pede banget dengan adanya Hellstone Blast-nya dan menunggu ke arah Turtle yang pertama akan segera muncul dan Buset deh. Oke, Widi kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Coba lihat tadi, hanya misalkan 1 bar saja loh. Yap. Dan setup menuju ke arah Turtle sudah terlihat juga ya, dan ini bakal menjadi modal utama sih untuk Alpha yang harus dapetin Turtle pertama. Oke, Rins di area belakang dengan Auroranya sudah level 4, tapi tadi berhasil menarik Dairon untuk bisa mendekat masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri, tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Suzuchin. Coba lihat, ada spiral apa yang dikeluarkan dan Dairon menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah kembali berhasil mendapatkan ke arah Suzuchin, tapi Suzuchin tertarik, Suzuchin masuk ke dalam area defensif. Namun sekarang masih bisa terlepas. Dan itu dia retribution dari Sutsujin yang akhirnya bisa dapetin Turtle pertama. Akhirnya Akhirnya ini bisa jadi modal lagi untuk RRQ Hoshi, apalagi ya skill tadi cukup pede ya untuk bawa flickernya juga ngejar ke arah Sutsujin, tapi ya masih terlalu lincah untuk bisa ditumbangkan secara cepat. ditabrak dengan satu Unstable Force-nya. Sementara tadi sudah disambut dengan satu Frost Breeze yang membuat YSKL lenyap seketika. Itu flickernya soalnya udah dipakai informasinya, sehingga ya skill nggak ada lagi defensive manuver yang bisa dilakukan. Wesker loh tadi udah diambil sama Skylar. Iya, udah main Wesker juga, dan tim Liquid tadi balik lagi flicker bener-bener harus diperhatikan. Karena kalau misalkan untuk mengejar tanpa adanya poin kill yang bisa dipastikan diambil,
itu bakal jadi bencana banget kayak tadi. Ya udah kelihatan dari game ke-3 tadi. Dan Malefic Gun sekarang sudah dimiliki oleh Skylar. Dia sudah menang dari jarak, sudah bisa menguasai satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Iron Shiki. Yap. Dan secara terlihat Oke, di area tengah, Idok ya berhasil tadi melemparkan ejector dan juga Summer Force dikeluarkan, tapi Idok gagal bisa mendapatkan karat Papian, dan Papiannya pun masih berhasil bergabung kembali bersama dengan rekan-rekannya. itu kombonya ngeri ya, ejector, Dibekuin. Frigate Glacier atau dari Hearthstone Blaze-nya juga. Tapi belum berhasil nih untuk bisa numbangin Kara Fabian secara instan. War Axe sudah dimiliki juga dari Fabian, Susujin udah selesai dengan Hunter Strike-nya. Bergerak Kara Bottom Lane Dairan gak akan dibiarin lagi untuk bisa melakukan platingan terhadap outer bottom turret. Wave minion di bagian bawah harus segera dihilangkan sebelum mereka nanti akan bergabung lagi di area The Turtle. Dan sekarang bedanya, Widi sudah level 4. Akan seperti apa di sana? Ya, ada Wrath of Dread yang bisa digunakan juga pastinya untuk adanya di setup. Dan ini dia akan dibiarkan ya SKL kena poke Sakit banget loh itu tadi Hellstone Blaze-nya. sama Evil Dweller kan. Yap. Sementara sekarang Idok belum ketahuan posisinya. Idok bersembunyi, ketahuan sudah. Turtle harus balik lagi masuk ke dalam pit yang dimiliki Iron Shiki di mid. Sementara Beatrix masih ada di bagian atas. Skylar masih tetap berada di landingnya. Rotary dikeluarkan pula. Tempat pos. Bisa dikeluar tapi Yeskiel. Flicker tadi ke tempat yang jauh lebih aman. Yang betul sekarang. Coba lihat. Pergerakan dari Widi tadi berhasil mengikat karena beberapa players apanya langsung dikeluarkan begitu saja. Rinsya masih berhasil kabur. Langsung ditampol saja oleh Aran. Tapi ternyata Rinsya pun masih berhasil selamat pula. Dan sekarang Aran sendirian. Aran dari Kroyok. Ada Skylar yang sudah bergabung pula. Mendapatkan tadi satu orang kembali. Satu persatu ya pemain-pemain dari tim Liquid ID menyerahkan nyawa. Kayak tadi sebenarnya dapat juga dari Turtle-nya, tapi Fabian dikejar-kejar sama Dairen. Dan ya kita tahu bagaimana Dark Wave, Infinite Pursuit itu juga punya damage. Dan akhirnya membuat dari Fabiannya pun hilang, dan bahkan keuntungan kali ini berbalik untuk RRQ Hoshi. Gak apa, gak ngedapetin dari Turtle yang kedua, tapi bayaran yang mereka bisa dapatkan itu jauh lebih besar. Yap, sementara oke, Widi. Hey, Widinya tertangkap basah. Ini udah waktunya untuk Arkeosi, tapi masih selamat. Widinya terbakar. What? Yap, bahkan revitalisasi belum siap ya. Deh, langsung ditabrakin girl apa? Oke, Sutsujin kabur. Kabur dulu. Tapi sekarang free banget dari tadi loh, dia dapetin turret-turret juga sekarang di top lane secara bebas. Yap, dan wave minion akan kasih sepatu dihilangkan. Tidak sempat harusnya karena sekarang Dairon pun sudah join ke dalam pertempuran menekan tim Liquid ID. Yap. Dan apakah kita akan melihat game yang kelima, karena balik lagi trennya adalah di match kali ini siapa yang pegang Unli itu biasanya udah snowball dan susah banget buat dibalikin. Yang penting mereka tidak melakukan kesalahan saja. Itu dia, ada blunder yang bisa dimanfaatkan juga, dan RRQ Hoshi mereka udah unggul. Oh, Buset. itu dia Renner Apathy. Buat dari Fabian juga harus lebih, ya walaupun ya dia di belakang banget ya posisinya, ya nggak ada tempat yang aman. Karena sekarang mereka pun sudah mulai berkumpul kembali di area mid ya. Wave minion bagian bawah pun belum bisa mendobrak ke arah altar Tarat. 10 detik lagi Turtle akan muncul. Dan akan seperti apa lagi dan siapa yang akan mendapatkan kerugian. Ya, dan Turtle yang ketiga akan menjadi penentuan nih. Kalau misalkan tim Liquid ID bisa dapetin Turtle tanpa kalah, Buset, ditabrak tapi masih gagal. Dan berhasil melemparkan ejectornya. Idok terpisah. Idok langsung dilumat habis. Misalkan 4 player. Aran sendirian, Frigate Glacier langsung dikeluarkan. Aran membeku, namun di bagian berbeda. Coba lihat Dairon yang ngacak-ngacak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dan tim Liquid ID. 4 melawan 5. Tapi sedikit lagi tersisa. Yeskiel membanting lagi satu player ke bagian belakang. Tapi Dairon terlalu kuat. Terlalu banyak source skill untuk bisa menumpangkan ke Dairon. Namun sekarang Aran pun harus menjadi bayarannya. RRQ tetap untung. nah ini manusia ungu ngeri banget sih dari Dairon yang bener-bener makan semua resource dari tadi, walaupun yang di endarannya tumbang. Tapi dengan dirinya ngebayang time sebegitu lama, RRQ Hoshi bisa dapetin Kara Turtle. Dan juga bahkan tim fight yang dilanjutkan kembali oleh tim Liquid ID, mereka terpanis satu persatu. Dan kerugian bergulir terus-menerus karena Prakoba pun berhasil untuk di-invade. Lagi dan lagi ya. Dairon badannya bonyok semua untuk di game kali ini. Yap, Wah, dipijetin itu ntar ya. Tolong ya, lek ya. Tuh, udah bonyok semua itu badannya. babak belur ya. Babak belur deh mau. Buset, biru semua itu badan. Oke, tapi dengan modal 3.900 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi, mereka nggak bermain juga nggak yang terlalu terburu-buru. Mereka tarik ulur, dan ini dia pola yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Bermain Kate,
yang ngebuat dari tim Liquid ID ya mereka nggak bisa bener-bener komit juga, apalagi dalam keadaan yang ketiga ditarik ulur terus-terusan juga ngebuat dari tim Liquid ID tadi terpancing kan. Ya. Pada akhirnya Flicker terpaksa dikeluarkan untuk maju ke depan tanpa memikirkan kalkulasi yang matang. Oke, dari go-nya, wow, Bitrix sudah 7.000. Skylar akan urak-urakan nih harusnya untuk bisa mengantarkan damage-nya. Karena dari tadi semuanya dipaksa dan disibukin di tim fight tengah ya. Yap, berhasil menarik tadi ke arah satu player. Sementara manusia ungu Tyrant benar-benar mengamuk. Begitu susah untuk bisa menumbangkan ke arah daerah. Begitu banyak source untuk bisa menumbangkan ke arah satu player tersebut. Menjadi keuntungan kembali untuk Aurora QC. 3 player. Wow. Dan Sky Piercers di tangan Skylar akan semakin mengerikan lagi apa yang bisa dilakukan oleh Skylar. Karena dari tadi Skylarnya pun free, disibukkan semuanya untuk melakukan adanya skirmish ataupun team fight di arah tengah. Udah sakit Gak, banget. masih belum cukup ternyata untuk bisa langsung instan ke arah Iron Shiki. Oke. Dan mereka sekarang mendapatkan purple buff. Kembali Aurora QC akan melumar habis seluruh keuntungan yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin dan menutup game ini. Belum kelihatan nih momentum dari bagaimana dia bisa melakukan inisiasi ataupun yang memegang pemain-pemain dari Argoshi. Wah, sekali ada kaya raya. Ya apapun yang maju digas ini mah. Oke, Sky Piercers juga masalahnya walaupun masih belum punya stack ya. Dan wah itu kena tuh kayaknya seharusnya Rena Rapati ya. Sembari ngecek rumputan, sembari juga ternyata ada seseorang yang berbunyi yaitu siapa yang tapi untuk Morgan sekarang bakal coba untuk dimaksimalkan adanya line atas dan bawah juga yang didorong sama Araki Hoshi. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan tim Liquid ID? Oke, itu dia. Ada satu pergerakan tadi seperti yang sudah dilakukan dan Naran hilang seketika. Aurora Q siap untuk bisa menutup game ini. Tapi ternyata masih bisa ditantang. Web ini dari bagian tengah akan mulai mengantarkan mereka menuju ke arah kemenangan dari bagian bawah. Masih ada satu web ini bagian siap memuja masuk dalam area pertahanan. Bikin lagi lagi menyisakan 4 player saja. Aurora Q sudah memandang dari kejauhan. Kemenangan sudah ada di depan mata. Web ini masuk ke arah atas. Widi mencoba untuk bisa maju bersama dengan Fabian. Tapi begitu banyak teammates yang masuk pula dari Arkeosi menghujam dan juga mengusir ke arah tim Liquid. Dan wah ini bakal coba. Oh! Raider Rapati yang dikeluarkan oleh Skylar on point masuk dan juga memulangkan Fabian menuju ke arah base-nya ini menjadi notifikasi. Wah ini bakal dipaksa sih Flicker. Oke, langsung dipaksa. Flicker, Frostbeast mengeluarkan semuanya dan mereka akan mendapatkan kemenangan game 2 sama. Dan ini dia best of 5 series.